anjing. Ya so Mas, kita udah record Mas. Kali ini ya so kembali bersama gue ya di konten ini, konten pertama kita. Nama channel gue Rifat ya. So thank you banget yang udah nonton. Langsung penutupan aja. Ya so di sini kita kedatangan bintang tamu istimewa ya di sini. Salah arah. Yo, what's up geng? Kembali lagi bersama kami di konten podcast bersama Rifat dan juga saya sebagai narasumber Virgon. Anjay, Virgon. Mas Virgon di sini ya guys, kita ketemu Mas Virgon guys. Mas Virgon, salam dulu Mas Virgon. Hai guys. Galak guys. Virgon gak tuh? Virgon gak tuh? Virgon gak sih? Virgon gak sih guys? Mas Virgon dengerin suaranya dulu bisa gak sih Mas Virgon? Untuk saat ini saya serak ya. Serak ya katanya ya. Bisa nyanyi ya. Mas Virgon kerja lagi serak guys. Maaf ya guys, maaf ya. Oke guys, kali ini kita mau ada beberapa pertanyaan nih guys. Kontennya kali ini kita day one bersama Mas Virgon. Untuk konten kali ini berarti Q&A ya. Q&A aja ya. Kita Oke. ada beberapa pertanyaan dari ChatGPT guys. Kita ke ChatGPT aja karena gak punya viewers guys. Belum viewernya. Ini konten pertama kami ya. Guys, semua pertanyaan dari ChatGPT. Walau musim berganti. Waduh. Suara saya serak ya guys. Serak bahasa guys. Maaf ya. Bikin cewek-cewek basah gak sih guys? Ya, so ini pertanyaan dari ChatGPT guys. Di sini pertanyaan first question ya for the Mas Virgon. Di sini kita mau bertanya. Santai aja Mas jawabnya Mas. Mas Virgon, lagu Surat Cinta untuk Starla itu sebenarnya ditulis pakai pulpen, pensil atau air mata? Tanda tanya. Mas Virgon, lagu Surat Cinta untuk Starla itu sebenarnya ditulis pakai pulpen, pensil atau air mata? Kok jadi sedih banget gitu? Untuk lagu Surat Cinta untuk Starla itu ya itu dari pengalaman kita pribadi ya guys. Dan itu saya menulisnya pakai pulpen ya di atas kertas tapi sambil menangis. Gila, sad banget guys. Itu sambil menangis loh. Sambil nangis loh. 2 hari 2 malam saya bikinnya loh. Gitu loh, gitu guys. Dengar-dengar gitu Anda itu sampai gak makan 2 hari ya? Iya, saya nggak makan 2 hari itu guys. Gila, kemarin dia guys Surat Cinta untuk Starla guys. Starlanya orang mana sih? Kayak Rabah guys. Itu Starlanya itu orang kayak Rabah ya. Starla kayak Rabah katanya guys. Bagi yang nggak tahu kayak Rabah itu di bagian Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan itu di daerah Barabainya di daerah Kecamatan Pandawan. Nah itu guys. 71352 guys. Anjir. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua gak sih? Oke. Lanjut. Oke, santai aja kita ya. Pertanyaan kedua nih dari ChatGPT guys. Kenapa harus Starla? Emang gak ada yang bisa ganti izin? Kenapa harus Starla? Emang gak bisa diganti jadi Surat Cinta untuk Sari Roti biar lebih merakyat gitu? Kenapa jadi Starla ya? Maaf, karena Starla itu adalah sebuah gambaran satu cewek yang paling sempurna di mataku. Gitu ya. Bukannya apa-apa ya guys. Karena Starla itu ibaratkan adalah sebuah berlian di tumpukan jerami. Anjir cok, di tumpukan jerami berlian anjir. Starla cok. Bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami bangsat. Ada gak kayak Starla itu dapatnya dari mana gitu? Untuk Starla itu saya kenalnya dari Lama ya? Masa-masa sekolah ya. Udah lama ya. Wow. Dari saya waktu kelas 3 SMA itu kenalnya dia di kelas saya toh. Dia di kelas saya kelas 12, dia kelas 10. Nah, dari situ saya kenal. Damn, it's a falling in love, bro. Iya. Kenalnya itu berawalnya itu dari warung loh. Dari warung loh. Belanja biasanya kita ke kantin kan kalau istirahat. Nah, kita ke kantin, Kenal lah sama Starla. habis itu lihat cewek ini. Kan berbinar tuh. Mata kita berbinar loh lihat cewek, iya kan guys, iya kan. Wah, cantik juga nih cewek. Gitu kan kataku. Ku bilang lah temanku, tuh siapa namanya cewek itu? Kok cantik kali kataku kan. Oh, dia itu adik kelas kita kata temanku. Kelas berapa aku bilang? Kelas 10. Kok baru kelas 10 kataku kan. Abangnya Mas Virgonnya kelas berapa waktu itu? Kelas 12, kelas 3 SMA ya. Kelas 3. 1-2 tahun ya aninya. Beda, iya. Beda 2 tahun ya.
Wah, jadi Starla itu adalah adik kelas Mas Virgon ya. Iya. Nama adik kelas Mas Virgon ya Starla ya. Iya ya. Bukan Damn. Starla sih namanya. Ya, nama anunya lah. Itu hanya sekedar Iya, kita di ibaratnya sini aja Starlanya, ya. guys. Starla sebagai ibaratnya aja ya. Iya ya. Kalau saya sebut nama aslinya nanti pada kepo kalian. Kepo ya dia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Kali ini saya boleh ngerokok nggak? Oh, boleh. Maaf ya guys, saya ngerokok nih. Mas Virgon sekarang ngerokok dulu banget guys. Dia sekarang agak lagi di masa-masa depresi ya karena abis kehilangan Starla katanya ya. Iya. Karena ya gitulah, kan wajar cowok. Wajar Cowok wajar. Wajar. Masa-masa galau itu ya ibaratkan kita kehilangan arah lah. Iya, Bro. Lagi-lagi bersama dia kan kita pasti bahagia. Damn. Setelah berpisah, tidak ada yang mengarahkan kita lagi ke sana, cuy. Gitu loh maksudku. Damn, it's hard. Mas Virgon ini katanya sepertinya seorang yang sangat mencintai ya. Cuman disia-siakan kayaknya seperti kita-kita Iya. yang laki-laki pada umumnya kalau tidak mempunyai ekonomi yang bagus mungkin Mas Virgon sekarang kemarin abis nyanyi katanya kerugian gara-gara judi bandar. Enggak ya udah ya. Enggak ya, itu candaan aja ya, candaan aja guys. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga dengan Oke, nada yang lanjut, cool. lanjut. Gue Next sekarang ya, jadi next MC-nya ya. agak cool ya, jadi bertanya Next. agak cool dikit bertanya kepada Mas Virgon ya. Kalau bikin surat cinta aja bisa viral nih. Kapan nih bikin surat lamaran kerja yang bisa trending gitu? Surat lamaran kerja, berarti gak kerja sekarang ya Mas Virgon ya? Mohon maaf ya guys, untuk sekarang untuk membuat surat lamaran kerja itu susah anjay. Saya nggak kerja anjing. Susah ya bikin surat lamaran kerja yang bisa Iya. trending guys. Susah loh. Untuk membuat lagunya lamaran kerja itu susah coy. Nyari konsepnya gimana anjay. Masa lagu surat cinta Star lagi di surat lamaran kerja bangsat. Kok bisa gitu ya? Susah ya, ini nggak cuma ngejokes kayaknya, ChatGPT aja bisa ngejokes sama kita bisa nghibur kayak gini. Oke, langsung keempat aja kita. Oke, pertanyaan next keempat, ya, coba next ya. Kita langsung ke pertanyaan keempat aja ya. 7 menit langsung 3 pertanyaan kita guys. Kita kayaknya harus lebih mengalur-ngalur kita ini. Oke, buat pertanyaan keempat kita coba dulu ya. Mas Virgon nih lirik lagunya dalam banget gitu. Itu dapat inspirasi dari laut, kolam atau utang nih? Kalau boleh tahu kata ChatGPT gitu ya kan. Untuk lirik-lirik itu sebenarnya dari lubuk hati loh. Gila, sang pecinta banget nih guys. Dari Mas lubuk Virgon. hati paling dalam loh. Itu sesuai pengalaman saya loh. Selama hampir 4 tahun bersama dia. Kamu jangan nangis. Santai aja, santai bro. Kenapa Pak? Santai aja kita. Oh, aku orang Banjar punya itu. Hilang jokes cuy. Gua sebagai saksi saksi nyata dalam hubungan mereka 4 tahun. Gua nemenin dia udah lebih dari 4 tahun, guys. Iya. Jadi ini adalah sahabat terbaik gue, guys. Jadi gua sama Mas Virgon ini kenalnya mungkin udah bertahun-tahun, cuma kami deket banget udah 5 tahun, sedangkan dia pacaran 4 tahun. Jadi gua kenal dia itu lagi sebelum pacaran kan? Iya, belum. Sebelum pacaran. Ya kan kita kemarin Iya, lagi iya. waktu nasyid gua dulu ya. Iya, waktu nasyid. Itu sebelum aku kenal sama dia. Iya. Jadi ya dia dulu pecinta banget guys. Dia lagu-lagu lirik lagunya ini pasti terinspirasi dari Starla dia tadi guys. Dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi gimana nih? Kenapa bisa dalam banget nih? Kayak emang sedalam apa sih cinta kamu sama Starla gitu Mas Virgon? Gini ya, karena kan kita sebagai laki-laki kita harus menghormati wanita. Gitu loh. Karena rasa cinta kita itu ibaratkan gunung kudaki, laut keseberangi, gitu loh. Wow, itu Mas Virgon sangat pecinta banget nih guys. Ya gitulah, artinya kan cinta itu tumbuh dari bentuk kayak kecil kembali ke besar. Nah, semakin gitulah. Artinya kan selama 4 tahun, jalan 4 tahun ini kan ya kita banyaklah masa-masa sudah bahagia. Tapi kenapa ya laki-laki tidak bekerja itu tidak dihargai anjay? Kan Mas Virgon lagi viral-viralnya kan kemarin banyak banget uang nih. Terus udah habis bangkrut kayak gini ditinggalin gitu berarti. Berarti Starla aja tidak tulus ya mencintai Mas Virgon. Ya itu ya gitulah. Wah, 4 tahun yang Jadi untuk kalian ya guys, untuk para cowok-cowok dan laki-laki di luar sana,
aku punya pesan buat kalian, setulus-tulusnya wanita itu tidak mungkin dia bisa mencintai laki-laki pengangguran. Gitu loh. Karena laki-laki pengangguran itu tidak bisa dihargai anjay. Tapi kan katanya kemarin Stara sempat marah juga gara-gara Mas Virgon open BO kemarin. Bangsat. Jadi terbujur. Bangsat kau. Langsung hilang karakternya. Mobil-mobil anjing. Cowok karena jangan kan tebujuran, cowok beneran anjir Mas Virgon ketahuan gara-gara open BO sampai anu. Hah? Kata berita. Awalnya yang tahu bangsat. Bujuran le. Bujuran. Virgon open BO. Ikut biar aduh. Open BO burit kah? Dia maksudnya lain Virgonnya beli lah. Jadi beli pas ketahuan Staranya. Paham. Anggapannya tuh ya artinya kan Selingkuh kayak beli jajan cewek kan gitu. Ya, kamu ini loh. Nah, kamu gimana jajan loh? cewek kan kemarin ketahuannya gara-gara itu kan? Ya mungkin seperti itulah. Hilap ya, kemarin hilap ya. Kemarin itu hanya hilap ya, guys. Hilap sedikit, guys. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, anjay. Nah, seharusnya gitu, guys. Manusia itu tempatnya salah dan dosa karena kesempurnaan itu hanya milik yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Virgon sudah insaf, guys. Katanya dia nggak mungkin lagi ya itu. Untuk saat ini Tidak. tidak lagi dulu ya. Saya insaf dulu ya. Karena saya sudah merasakan loh. Seperti apa nikmatnya masuk lubang tutup lubang. Bener-bener cover Maaf ya guys. Kita next aja ya. Bang Virgon ini kita humoris banget, guys. Ini kita masuk ke pertanyaan kelima ya dari chat GPT, guys. Kita break dulu sebentar ya. Break. Kayak holder mic-nya nih. Bukan ada getar, ada bagus selalu. Kayaknya suaranya. Ini pakai tisu nih. Oh iya, tisu ya. Nah, ya. Nah, guys, tisu, guys. Oke, kita lanjut ya, guys. Next ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, di pertanyaan kelima kita dapat dari ChatGPT nih. Dalam sehari berapa kali Mas Virgon menyebut nama Starla termasuk waktu ngidam gorengan? Untuk menyebut nama Starla, Biar let me correct dulu ya pertanyaannya. Biar gua ulang lagi sekali ya. Ini supaya lebih jelas nih, guys. sorry ya, guys. Nah, dalam sehari ini berapa kali ya Mas Virgon nyebut nama Starla gitu? Termasuk dalam waktu sehari-hari pas waktu ngidam gorengan dulu. Emang wait. Dulu emang ngidam gorengan dulu sempat ya? Iya, saya ngidam gorengan kemarin. Damn. Makanya percaya gini loh. Percaya buncit anjay. Jadi nih gimana nih Mas Virgon? Kenapa? Berapa kali nyebut nama Starla seharinya gitu? Untuk seharinya nyebut nama Starla itu nggak kehitung ya. Wah, cinta banget tuh ternyata. Iya, kan saya pecinta sejati anjay. Anjay. Mas Virgon ini cuman hilap ya kemarin itu, guys. Dia cinta sejati, hatinya tuh gak mungkin berubah ya. Walaupun sudah berakhir hubungan aku dengan dia, masih aku tetap loh. Gila sampai mati, guys. Aku masih cinta sama dia. Seandainya dia kembali, terima ya? Mungkin aku bisa liris lagu lagi loh. Gila, guys. Dia katanya mau rilis lagu kalau sama Starla balikan ya. Iya. Lagu apa itu Mas kira-kira tentang apa gitu? Mungkin ya lagunya Andaikan Engkau Kembali ya nanti. Udah dayam. Tunggu aja, guys. Tapi tunggu aja balikan ya, siapa tahu balikan insyaallah ya. Siapa tahu balikan kan. Kalau enggak balikan ya enggak apa-apa juga kan. Itu kan jodoh itu sudah di tangan Tuhan, guys. Berarti ini enggak kehitung ya nama Starla di dalam sebutan nama Virgon, kayak berzikir aja ya. Iya. Maaf ya, guys, saya lepas kupluk ya. Soalnya panas guys. Panas ah? Panas, coy. Gue kira nyawa kayak jadi Virgon aja. Jadi Virgon, Cok. Tapi bagus guys nih guys jadi Virgon, Cok. Bagus kok. Bagus. Mendalami guys. Kan? Anjay. Bagus banget, guys. Oke, next kita lanjut apa? Dari mana tadi? Sampai mana tadi kita? Sampai gorengan tadi kan, termasuk waktu ngidam gorengan. Iya. Ya mungkin ya itu untuk ngidam gorengan itu ya itu rahasia publik aja. Oh iya, rahasia publik itu aja. Rahasia saya sendiri aja ya. Ya guys, jangan ke publik ya.
Bisa nih, bagus. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 aja kayaknya. Oke, udah. next aja ya, Ini guys. bagus nih. Baru pertanyaan kita dapat 15 menit. Jadi kita mungkin stopnya di 30 menit kayaknya ya. Bisa. Mahalur banget nih guys. Ini asik banget sama Bang Virgon ini guys. Untuk saat ini kan saya juga nggak ada kegiatan loh. Udah bangkrut kan ya guys. Gak ada manggung katanya ya Mas. Nggak ada loh. Waduh, kemarin kan manggung kemarin sempat di cancel ya manggung kemarin. Iya, ya? di cancel. Karena kan manajer saya itu bangkrut juga ya. Gara-gara main judi online ya. Iya. Judol ya. Main judul ya. Jadi untuk kalian ya guys ya, untuk yang para pemain judul di luar sana mau berhenti ya. Ini ya contoh satu orang yang sukses tiba-tiba bangkrut lagi guys. Ini contohnya guys. Ini aja rokok dia aja rokok apa Mas? Rokok Excel ya guys. Excel klik ya. Saya bangkrut loh. Mas Virgon rokoknya ini loh sekarang. Klik ya guys. Bangkrut loh. Klik yuk. Untuk pertanyaan ke-6 nih Mas. Iya, lanjut next. Lagu-lagu Mas kan bikin baper nih. Iya. Pernah gak bikin lagu yang bikin orang langsung pengen joget TikTok gitu? Kayak lagunya yang hit-hit gitu yang mungkin sekarang kan pop dude gitu kan. Mungkin pernah gak sih Mas bikin lagu yang kayak gitu dulu? Coba pernah gak sih? Untuk bikin lagu yang kayak gitu ya pernah sih kepikiran. Oh, cuman belum pernah dirilis kayaknya atau belum pernah dibuat ya. Cuma kepikiran gitu ya. Iya, cuma kepikiran aja kan, cuma terlintas aja. Cuma kan kalau saya ngerilis lagu untuk joget TikTok nggak mungkin loh. Iya, kan Masnya spesialis itu kan, spesialis buat yang lagu-lagu cinta surat kan. cinta aja ya kan. Kan musik jazz loh. Oh Jazz. iya. Jazz pop. Gitu kan, guys. Virgon itu identiknya jazz pop loh. Iya guys, ternyata Mas ini tetap konsisten ya sama genrenya aja. Ini bagus banget nih Mas Virgon nih. Oke, ini kita lanjut pertanyaan ke-7 aja ya guys. Oke, Dari ChatGPT. lanjut. Oke. Next ya. Pertanyaan ke-7 kita ya buat Mas Virgon nih. Kalau Mas bukan musisi, kira-kira profesi alternatifnya apa nih? Tukang pos atau apa gitu? Kan cuman wait. Kalau Mas dia bukan musisi nih, kira-kira profesi alternatifnya apa? Mungkinkah tukang pos kan juga suka kirim surat tuh kemana-mana? Mungkin ya kalau saya bukan musisi, mungkin kalau untuk tukang pos enggak dulu ya. Karena kan surat menyurat itu hanya untuk orang yang mengirim surat. Sedangkan zaman gini kan, ini kan sudah 2025 loh. Iya. Ini sudah zamannya gadget. Nah, lewat gadget pun kita bisa loh ngirim surat, ngirim email apa. Jadi apa? Karena segalanya loh. Kemungkinan ya untuk Kalau nggak jadi musisi nih. Kalau nggak jadi musisi ya kemungkinan saya akan ngambil profesi ya sebagai satpam atau tukang mungkin. Nah guys, berarti Virgon juga itu ya, juga manusia ya. Kalau nggak musisi mungkin dia jadi satpam aja atau tukang. Saya ini manusia juga loh, bukan anomali ya. Berarti dia pas Virgon ini realistis banget guys. Kita realistis aja ya guys. Saya bukan anomali loh. Saya ini manusia juga loh. Wah, ini Mas Virgon. Berarti mabuk sering Mas? Untuk mabuk Untuk mabuk itu ya jangan ditanya lagi lah. Saya itu Kemarin waktu kehilangan Starla katanya 7 hari 7 malam ya mabuknya ya kemarin. Bukan gitu loh. Ini kan setelah saya kehilangan Starla itu dalam waktu 3 bulan itu saya terus mabuk. Itu nggak berhenti loh. Sambil main slot tuh Mas. Enggak, saya nggak main slot. Maaf aja ya. Maaf aja ya guys, saya nggak main slot loh. Saya nggak main slot. Itu adalah manajer saya main slot. Oh, tapi bangkrutnya berdua ya? Iya, bangkrut loh. Manajer saya bangkrut, saya juga bangkrut anjay. Gitu loh. Karena kan gaji kita dari manajer. Iya guys. Iya kan? Berarti manajernya ini bobrok ya. Ya, saya salah pilih manajer sih semalam. Kemarin itu saya salah milih manajer anjay. Berarti mencintainya benar nih ke Starla. Cuman manajernya yang salah kayaknya ya. Iya, manajernya yang salah, Joy. Wah, ini berarti manajer ya penghancur kehidupan Mas Virgon sekarang. Wah, susah sih Mas Virgon. Mudahan ya, saya doakan Mas Virgon yang terbaik aja dah. Oke, nanti ya. Moga-moga aja ya, guys. Moga-moga aja lagi nanti cepat viral guys nanti. Viral hot 2025 ya. Kalau untuk mabuk-mabukan itu jangan ditanya lagi ya, guys. Tapi saya ini yang murah-murah aja loh. Kalau yang mahal-mahal saya nggak bisa. Soalnya saya bangkrut. Ya campur panter itu guys. Kalian tahu nggak Aldo? Tahu nggak Aldo? Kalau kalian tahu Aldo silahkan komen di komen ya. Anjir. Aldo tahu nggak Aldo? Aldo itu sebutannya ya gimana ya? Aduh guys, alkohol murni aja. Alkohol murni itu anjay.
Aldo ya guys, Aldo. Kalau yang tahu silahkan komen di bawah ya. Ya, next. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita di pertanyaan ke-8 ya. Kalian gue agak cool gitu suaranya gitu ya. Tunggu ya. Nice. Cek. Mikrofonnya mana? Cek. Mikrofon di bawah loh. Kamu cari mikrofon ke kamera aja. Cek. Oke, kita ke pertanyaan 8. Oke. Next ya. Dalam lagu suka nyeritain perasaan nih Mas, tapi dalam kehidupan nyata perasaan Mas siapa lagi yang diceritain? Belum. Wait. Ini agak komplik ya pertanyaannya nih. Kayaknya lebih ke nanya ke pertanyaan belum. Dalam lagu suka nyeritain perasaan, tapi dalam kehidupan nyata perasaan Mas siapa lagi? Perasaan Mas siapa lagi diceritain sekarang? Dalam kehidupan nyata perasaan Mas siapa yang lagi diceritain sekarang? Siapa yang lagi diceritain sekarang? Maaf ya guys, ini soalnya chat AI ya, chat GPT ya. Soalnya kan chat GPT ini AI ya coy. Kurang pahamin gue kejadiannya nih. Dalam lagu suka nyeritain perasaan, tapi dalam kehidupan nyata perasaan Mas siapa yang lagi di the fuck? Dalam lagu suka nyeritain perasaan, tapi dalam kehidupan nyata perasaan Mas siapa yang diceritain sekarang? Gini loh. Berarti perasaan Mas siapa? Berarti Mas Virgon sendiri atau perasaan orang lain? Maksudnya gitu, gini loh. Maksudnya itu perasaan saya sendiri loh. Jawabannya pertanyaan gitu Mas Virgon sendiri, guys. Perasaan saya sendiri gitu loh. Maksudnya ChatGPT itu. Jadi gini, untuk sehari-hari itu, untuk saya ceritakan perasaan itu, untuk saat ini ya. Saat ini kan saya nggak bersama Starla lagi kan. Iya, sudah bisa kayaknya. Sudah bisa ya. Ya gini, ya gimana ya? Saya bingung loh, kehilangan arah loh. Damn. Kehilangan arah loh, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang perhatian, nggak ada job lagi Mas. Nggak ada yang nemenin teleponan lagi, PC-an lagi ya. Surat gitulah. Cinta udah gak ada lagi yang dikirim kemana. Iya gitu. Sekarang kan surat cinta cuma Starla yang mau nerima punya Mas. Iya. Karena dia kan cinta sejadi Mas Virgonnya gitu. Iya. Wah, kalau untuk wanita lain maaf dulu ya. Tapi kalau mau boleh. Mas Virgon ini masih lagi fase galau-galau banget guys. Tapi dia sudah menemukan. Enggak juga sih ya. Dia cuma enggak juga ya. Bukan menemukannya. Tapi itu bukan siapa-siapa loh. Itu hanya sekedar obat nyeri aja ya guys. Nah, jangan gitu loh. Kamu ini loh. Astagfirullah. Kamu ini loh. Ingat konsep kita loh. Iya, tapi kan ini enggak kebongkar real life juga ini. Cuma sekedar aja kayak perumpamaan. Tapi kan ibaratnya kan kalau saya menemukan juga enggak. Itu hanya sekedar teman aja loh, teman, bukan lebih. Berarti masih untuk Starla guys sekarang. Sampai sekarang masih untuk Starla. Saat ini saya mengharap Starla aja ya. Soalnya Starla itu cinta sejati ya guys. Walaupun kadang dia cuek, kadang dia nggak ngehargain, tapi nggak apa-apa. Kita tetap berjuang ya, tetap bersama ya. 4 tahun loh guys, 4 tahun perjuangan Mas Virgon. Berapa surat cinta itu ya? Udah beribu-ribu surat cinta. Beribu-ribu lah, nggak kehitung lagi lah. Ini cintanya sangat mendalam guys, sampai akhir kayak cintanya ini. Selagi dia bersama saya, banyak lah sudah pengorbanan saya, tapi ya gitulah. Tapi kalau Starlanya udah sama orang lain nih Mas Virgon, gimana nih perasaan Masnya nih? Kalau ngeliat Starla sama orang lain, apalagi sampai nikah gitu sama orang lain. Kalau saya ngeliat dia bersama orang lain nih, ya sudah lah. Saya ikhlas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya ikhlas karena kan jodoh itu di tangan Tuhan. Kita nggak tahu jodoh kita siapa, di mana, dan apa yang akan mendatangi kita lebih dulu. Wah. Entah itu jodoh atau kematian, gitu loh. Wah, bahaya juga nih. Tapi buat siapa dong suratnya nanti kalau Starlanya udah sama orang lain nih? Kalau Starlanya sama orang lain ya nggak apa-apa. Suratnya ya kita tampung aja dulu. Tampung aja perasaannya dulu ya Mas Virgon. Iya, tampung aja dulu. Kita nikmatin. Ya bukan yang nikmatin sih. Sebetulnya itu ya kita merasakan aja ya. Sebenarnya masa-masa sendiri itu enak loh. Mas Virgon sekarang menikmati masa-masa sendiri guys. Tapi galau juga guys. Udah lama juga sendiri juga ya. Galau juga sih. Galau ya. Galau sih. Wah gila. Berarti di hati Mas Virgon ini cuma ada Starla guys. Starla dan Starla. Gak mungkin ya berubah ya. Gak mungkin lah berubah. Wah. Masa dong? Masa judulnya Surat Cinta untuk Starla, masa berubah? Oh gak mungkin guys. Surat Cinta untuk Adam misalkan, gak mungkin kan? Atau Jadi surat cinta kontol. ada surat cinta untuk dia kan gak mungkin. Wah berarti saya kira ya
Di dunia ini cuman saya yang tulus. Ternyata Mas Virgon itu tulus daripada saya, guys. Wah, damn. Makanya ada kan lagu kemarin lagu kedua saya yang tentang ketulusan gitu, inget gak? Saya agak lupa tuh, Mas. Kenapa? Nah. Kayak mana tujuannya tuh? Saya pun juga lupa loh. Lama gak manggung guys dia, guys. Sama gak manggung ya guys. Sorry ya. Ya oke. Next aja ya, next aja. Nah, kita lapar jam 9 ya, guys. Saya Kita udah nyalain di rokok bulan, lagi ya. Oke, Mas Virgon nih 2 batang rokok udah, guys. Klik hijau, guys. Gila, Mas Virgon sekarang lagi sekarat mati, guys. Dia mau donasi ini bisa, guys, nih. Oke guys. Di sini saya open donate ya. Kalau yang mau donate silahkan ya. Enggak masalah mau donate berapa sih? Enggak apa-apa. Buat beli rokok aja kan. Buat beli rokok aja sehari-hari sih. Dan buat kemajuan konten kami juga toh. Iya, Mas. Nih Hampir saya aja rokok Excel klik anjay. Excel klik dong. Excel klik dong. Udah, Mas, jangan malu-maluin, Mas. Oke, maaf ya guys, sorry ya. Lanjut Kita ya. jam 9 ya, Mas ini. Pernah gak sih, Mas, waktu nyanyi lagu sendiri di panggung tuh malah keingat mantan dan gagal move on gitu? Tapi sekarang gak nyanyi ya sekarang. Tapi pernah gak sih kayak pas waktu manggung dulu gitu sampai keingat mantan gitu? Untuk dulu pernah sih. Gimana? Pernah. Itu waktu di mana tuh manggungnya, Mas? Pas manggung di mana kemarin ya, lupa sih ya. Di mana ya? Lupa. Bentar. Saya inget dulu ya. Di lapangan Bung Karno kemarin. Oh, ya di situ. Itu keinget mantan itu, Mas. Ingat mantan loh. Betul tuh. Berarti lagunya inget loh. Lagunya itu galau banget, pasti kayak mendalami banget gitu, Mas. Iya, sampai saya nangis loh di atas panggung. Damn. Gila, Mas. Berarti wah, di panggung sebesar itu aja bisa galau gitu, keinget mantan gitu, Mas. Iya, galau lah. Kan namanya juga kita pernah bersama loh. Wah, Mas Virgon ini di mana aja posisinya, situasinya tetap bisa nginget mantan, guys. Ini salah satu contoh pria yang gak bisa gitu. Karena kan dari mantan itu kita bisa belajar bagaimana caranya mencintai dengan tulus, bagaimana kita bisa menghargai dia, dan dia juga bisa seperti itu sebaliknya. Bagaimana kita memperlakukan dia seperti itu juga. Mas, cukup saya ingat mantan saya terus, Mas, ini, Mas. Gak bisa move on juga, Mas. Oh, ternyata dia sama juga ya, guys. Ternyata bukan saya aja ya. Ternyata dia sama juga tuh. Aduh, Mas. Aduh. Gila. Bagaimana ini kita lanjutin nggak podcastnya? Wah, ini terakhir nih, guys. Ini mental kita udah mantan banget nih, guys. Oke lah. Next ya. Saya akan memeluk mantan saya. Tapi tidak bisa ya, mantan, guys. Mas Virgon ini pecinta banget sih ke cewek mantannya. Saya lagi jadi keingetan mantan saya nih. Sorry ya. Oke, yang terakhir nih. Itu hanya sebagai pengingat aja ya. Oke, next aja ya. Ini kayaknya di Mas Virgon kayaknya udah gak masuk juga nih, tapi ya kita coba ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Kan Mas Virgon udah lama gak manggung juga gitu. Oke, lanjut. Kayaknya pertanyaannya ini agak kurang ya ini kalau nggak dijawab. Oke, terakhir nih. Lagu mana yang menurut Mas paling cocok buat dijadiin ringtone WhatsApp gitu ya? Tapi jangan yang bikin baper tiap ada pesan masuk ya gitu. Lagu mana nih yang kira-kira yang paling cocok buat ringtone WhatsApp? Atau lagu yang pertama itu lagu yang Surat Cinta itu, atau lagu yang lain gitu? Menurut Mas Virgon nih. Untuk ringtone WhatsApp ya, kalau Surat Cinta untuk Starla sih bagus ya. Itu untuk nada dering telepon ya, nada dering telepon. Biar kita mengingat dia loh. Wah, gila. Pantas aja gak bisa ngelupain, guys. Kalau dia nelpon, walau musim berganti, itu kan masuk kan? Iya. Masuk lirik kan? Nah, pas kita ngangkat, halo, langsung loh. Pasti yang nonton, yang nelpon bapak Mas Virgon nih. Halo mantan. Itu saya langsung matiin loh. Saya nggak berani loh. Kalau bapak saya nelpon, pas keangkat Mas kira kan Starla gitu yang nelpon nggak? Gara-gara tapi kan untuk nada dering telepon, nada dering notifikasi, nada chat masuk itu khusus lah untuk dia. Gak mungkin untuk yang lain loh. Oh, wah, gitu loh maksud saya, gitu loh. Dispesialkan, guys, Gitu loh. Untuk Starla itu saya spesialkan loh. Dari masuk chatnya, notifikasinya, nada dering teleponnya itu semuanya saya khususkan untuk dia aja loh. Gak ada yang lain loh. Gila. Berarti beruntung banget ya Starla dimiliki oleh Mas Virgon kemarin itu. Iya, diusahakan semuanya ya. Iya. Sampai berkorban semua yang Mas Virgon gitu, kayak misalnya punya uang Mas Virgon punya uang 50.000 nih, guys, dia sisa.
pasti dikasih ke Starla gitu. Paling dia sisihkan sedikit gitu buat dia sendiri. Iya. Semuanya buat Starla ya, Mas? Iya, semuanya saya berikan kepada dia loh. Wah, Waktu dia ulang tahun aja saya belikan boneka, kue, ya untuk dia aja. bahkan di posisinya Bang waktu itu Mas yang enggak uang ekonominya susah ya Mas. Ekonomi susah lah ya waktu di bawah ya. Itu saya berusaha banget loh untuk belikan dia apa yang dia mau. Wah, pecinta banget guys Mas Virgon ini. Wah, saya sudah gak expect gitu ya kan, level cinta Mas Virgon ini sudah sampai sedalam itu guys. Wah, kayaknya harus viral lagi nih lagu Mas Virgon ya. Nanti kita angkat lagu lagi ya untuk lagu rilis terbaru ya. Nanti Tapi tunggu manajer saya ganti dulu ya. Nanti kita day 2 bisa bisa nyanyi bareng sama Mas Virgon nanti guys. Tapi untuk hari kedua kayaknya saya ada meeting loh. Ada meeting kayaknya nih. Meeting ke kantor kecamatan kayaknya. Oh, Mas Virgon main ke kantor kecamatan, nggak tahu ya urusannya ngapa-ngapain, tapi ya sorry semangat aja Mas ya. Oke lah. Siapa tahu nanti saya kabarin loh kalau saya bisa, nanti saya datang lagi. Oh, kita nanti ke konten kedua sama Mas Virgon kita nyanyi bareng ya lagu Cinta Untuk Starla guys. Jadi ya sudah setengah jam kita nanya-nanya Mas Virgon ya. Ini nanyanya agak cerita juga ChatGPT ya. Tapi mudahan di pertemuan berikutnya kita agak yang lebih serius sedikit atau lebih ngejok sedikit bisa juga. So thank you banget nih Mas Virgon nih. Ada kata-kata gak sih buat penontonan di rumah Mas Virgon? Oke, untuk kata-kata sih, ya untuk kata-kata ya seperti biasa aja lah. Untuk kalian yang di luar sana, untuk laki-lakinya, kalau kalian mencintai wanita itu jangan terlalu berlebihan lah. Tapi kan Mas Virgon sendiri berlebihan jangan gitu. seperti saya lah gitu. Oh, sekira jangan ada Starla baru ya. Ya, kalau seperti saya itu ya berlebihan loh. Menurut saya aja lah. Berlebihan banget. Sama menurut saya aja berlebihan loh. Karena kan kenapa gitu? Kita nggak dihargai selagi kita nggak ada uang. Gitu. Wah, perlu gimana ya? Masa kita perlu uang dulu baru dihargai? damn. Seharusnya kan harus menemani proses dulu. Oh. Berproseslah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Kok jadi kayak lagu ya? jangan itu aja jokes aja ya. Oke. Oke guys. So thank you banget nih Mas Virgon udah mampir nih ke podcast yang kita di awal-awalan ini ya. Oke. Podcast pertama channel kita guys. Oke guys. Oke, so thank you banget Mas Virgon nih. Oke, thank you banget ya. Selamat ya. Mas Rimat. Abis ini aku yang ngedit dulu ya. Terima kasih banget Mas Virgon udah 2 kali kita di. Oke guys, kita akhir sampai di sini. Untuk episode kali ini kita tutup sampai sini dulu. Briefing safe and goodbye. Goodbye. Kasih risk dulu Mas. Aku nggak bisa risk ya, karena kan aku bisa gini aja. Kita thumbnail dulu Mas. Mas Virgon banget Mas. Iya. Thank you nih Mas Virgon. Oke, bro. Santai aja, bro.